Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik-baik saja? Semoga kalian baik-baik saja ya. Tetap menjaga kesehatan dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum saya memulai pembelajaran pada hari ini, saya akan memberikan beberapa informasi. Informasi yang pertama, untuk link presensi pada pembelajaran hari ini, saya akan taruh pada sela-sela atau pertengahan video ini. Sehingga, pastikan kalian menonton video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai perawatan perangkat keras komputer. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan pada perangkat keras komputer. Apa saja permasalahan-permasalahan pada perangkat keras komputer dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk itu, mari simak video penjelasan berikut ini. KD 3.9 Permasalahan-permasalahan pada perangkat keras komputer, kelas 10 RPL SMK Hidayah Semarang. Setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, diharapkan peserta didik mampu mengetahui permasalahan-permasalahan pada perangkat keras komputer. Dan yang kedua, mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada perangkat keras komputer. Yang selanjutnya, permasalahan komputer dapat diidentifikasi melalui POS, dan melalui POS ini dapat melihat gejala-gejala yang dimunculkan oleh PC, baik berupa bip atau suara, pesan secara visual melalui tampilan layar monitor, dan kinerja secara internal di dalam PC itu sendiri atau secara eksternal dengan bantuan peralatan di luar PC itu sendiri. Permasalahan pada komputer dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, permasalahan pada perangkat keras hardware, dan yang kedua, permasalahan pada perangkat lunak atau software. Pada pembelajaran kali ini, saya hanya akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan pada perangkat keras komputer. Untuk permasalahan-permasalahan pada perangkat lunak komputer akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Yang selanjutnya, masalah pada perangkat keras komputer dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, secara internal, dan yang kedua, secara eksternal. Permasalahan hardware secara internal yaitu permasalahan yang muncul pada komponen sistem komputer yang meliputi isi dari CPU seperti motherboard, VGA card, GPIOS, RAM, sound card, prosesor, hard disk, CD-ROM, power supply, dan komponen lainnya yang terpasang seperti monitor, keyboard, dan komponen lainnya. Saya berikan contoh pada perangkat keras komputer yaitu pada monitor, di mana pada monitor sering terjadi permasalahan-permasalahan yaitu monitor mati, monitor blank, monitor tidak menampilkan gambar proporsional, monitor menampilkan warna yang tidak sesuai aslinya, dan monitor berkedip-kedip. Saya berikan contoh lain yaitu pada perangkat keras komputer, misalkan pada hard disk. Pada hard disk sering terjadi permasalahan-permasalahan yaitu hard disk tidak terdeteksi oleh BIOS. Yang selanjutnya yaitu permasalahan hardware secara eksternal. Permasalahan hardware secara eksternal yaitu permasalahan pada komponen sistem komputer yang terpasang di luar komputer dan berfungsi sebagai fasilitas pelengkap komputer. Di antaranya yaitu printer, modem eksternal, TV tuner eksternal, dan lain sebagainya. Di sini saya akan mencontohkan perangkat keras komputer yaitu printer. Misalkan pada printer sering terjadi permasalahan yaitu printer tidak terdeteksi pada komputer kita. Biasanya memunculkan warning
pada monitor. Selain itu, terdapat permasalahan pada printer, misalkan tidak mencetak sesuai dengan settingan apa yang kita setting. Yang selanjutnya yaitu pengertian POS atau Power on Shelf Test. POS merupakan suatu tes yang dilakukan oleh PC untuk mengecek fungsi-fungsi komponen pendukung PC apakah bekerja baik ataupun tidak. POS dilakukan pada saat proses booting. Jika PC atau komputer mengalami suatu permasalahan, maka akan terdeteksi kesalahannya melalui POS ini. PC akan memberikan pesan peringatan kesalahan dalam bentuk suara yang dihasilkan melalui speaker ataupun menampilkan pada layar monitor. Selain itu, pesan peringatan kesalahan juga dapat dideteksi melalui kinerja dari PC. Misalkan saja, PC tidak hidup walaupun sumber AC listrik sudah terhubung dan tombol power sudah ditekan. Yang selanjutnya, POS memungkinkan user untuk mendeteksi, mengisolasi, menentukan, dan menemukan kesalahan sehingga dapat memperbaiki penyimpangan atau kerusakan yang terjadi pada PC. Mekanisme POS disediakan oleh semua produk PC atau motherboard dan tersimpan di dalam ROM atau flash ROM BIOS. Secara umum, proses dan prosedur yang dilakukan oleh POS pada semua produk motherboard adalah sama. Terdapat beberapa perbedaan yang mendirikan ciri jadi motherboard tertentu. Yang selanjutnya yaitu prosedur POS. Seperti yang sudah saya sebutkan pada penjelasan sebelumnya, bahwa POS dilakukan sesaat setelah komputer dihidupkan dan melalui proses booting. Proses ini dilakukan oleh BIOS. Adapun urutan-urutan atau prosedur pada POS ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan pengecekan pada power supply yang ditandai dengan lampu power supply hidup dan kipas pendingin pada power supply berputar. Selanjutnya yaitu secara otomatis dilakukan reset terhadap kerja CPU. Dan yang ketiga yaitu POS melakukan pengecekan terhadap BIOS dan isinya. Yang selanjutnya, POS melakukan pengecekan terhadap CMOS. POS melakukan pengecekan pada CPU, timer atau pewaktuan, kendali memori akses, memori bus, dan memori modul. Selanjutnya, POS memeriksa memori sebesar 16 KB apakah tersedia atau tidak. Memori tersebut harus dapat dibaca atau ditulis untuk keperluan ROM BIOS. Yang selanjutnya yaitu POS melakukan pengecekan I/O controller dan bus controller. Secara ringkas, POS ini akan mengecek perangkat keras yang ada pada komputer. Jika komputer mengalami permasalahan atau kerusakan, maka komputer akan menerima pesan peringatan kesalahan dari POS. Pesan peringatan kesalahan tersebut dapat berupa bip suara yang dikeluarkan melalui speaker yang terhubung ke motherboard, atau dapat juga ditampilkan pada layar monitor sesuai dengan standar masing-masing motherboard. Yang selanjutnya, pesan peringatan kesalahan pada POS. Pesan peringatan kesalahan hasil POS dapat berupa tampilan performa PC, visual di monitor, dan bip dari speaker. Sesuai dengan urutan prosedur POS yang dilakukan oleh BIOS, maka gejala-gejala permasalahan yang mungkin muncul adalah sebagai berikut. Jika CPU dan monitor mati dan tidak ada bip, maka kita dapat mendiagnosa pesan peringatan kesalahan tersebut dan melakukan pengecekan pada instalasi fisik ketegangan listrik AC pada power supply. Yang kedua, jika CPU hidup, monitor mati, dan tidak ada bip, maka kita dapat melakukan pengecekan pada kabel data dari VGA ke monitor. Yang selanjutnya, jika CPU hidup, monitor mati, dan ada bip, maka
kita dapat mendiagnosa pesan peringatan kesalahan disesuaikan dengan bip yang dikeluarkan pada komputer tersebut. Prosedur tes yang telah dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa unit power supply dan monitor bekerja dengan baik. Jika tahap ini dapat dilewati, maka BIOS mulai meneruskan pos selanjutnya. Adapun hasil dari pos selanjutnya ditujukan dengan kode bip apabila ada suatu permasalahan. Bunyi kode bip yang ditunjukkan disesuaikan dengan BIOS yang digunakan. Misalkan saja dapat dilihat pada slide yang sudah saya tampilkan. Misalkan pada kode bip await BIOS, jika terdapat satu bip pendek, maka PC dalam keadaan baik. Jika terdapat satu bip panjang, maka terjadi masalah atau kerusakan pada memori. Jika terjadi satu bip panjang, dua bip pendek, maka dapat didiagnosa bahwa terjadi kerusakan pada modul DRAM parity. Yang selanjutnya, jika terjadi satu bip panjang dan tiga bip pendek, maka dapat kita diagnosa bahwa terjadi kerusakan pada bagian VGA. Dan jika terjadi bip terus-menerus, maka dapat kita diagnosa bahwa terjadi kerusakan pada modul memori atau memori video. Untuk jenis kode bip pada jenis BIOS yang lain, silahkan nanti kalian baca materi yang akan saya share pada Google Classroom. Dan nantinya jenis-jenis bip ini juga akan saya jadikan sebagai tugas. Jadi pastikan kalian membaca materi yang akan saya share pada Google Classroom. Selain bip, pada kondisi tertentu dapat dilihat juga pesan peringatan kesalahan dalam bentuk teks yang ditampilkan pada layar monitor. Teks tertulis merupakan bagian dari pos yang dilaksanakan atau terlihat apabila VGA card dan monitor dalam keadaan baik dan terinstalasi dengan benar. User dapat langsung mengetahui masalah yang ada dengan membaca teks peringatan tersebut. Misalkan saja jika terdapat pesan kesalahan keyboard error, maka dapat dipastikan bahwa terjadi permasalahan pada keyboard. Selanjutnya, jika terdapat pesan kesalahan, misalkan CMOS error, maka dapat dipastikan bahwa terjadi kerusakan pada baterai CMOS. Dan yang selanjutnya, jika terdapat pesan kesalahan HDD not install, maka dapat dipastikan juga bahwa harddisk tidak terpasang pada komputer kita. Secara umum, pesan peringatan kesalahan yang ditampilkan dalam bentuk teks ini dapat dipahami oleh user. Hanya saja pesan peringatan tersebut dalam bahasa Inggris. Mungkin itu saja sedikit penjelasan mengenai permasalahan-permasalahan pada perangkat keras komputer. Jika ada pertanyaan mengenai pembelajaran pada hari ini, silahkan dituliskan pada kolom komentar di bawah, atau bisa melalui Google Classroom ataupun WhatsApp Group. Untuk link presensi pada pembelajaran hari ini, silahkan klik pada pojok kanan atas video ini. Nantinya presensi ini akan saya jadikan sebagai bukti bahwa kalian telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Untuk link presensi akan saya tutup pada jam 12 malam nanti, sehingga pastikan kalian melakukan presensi untuk pembelajaran kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.